dari Desember tahun lalu, ini udah berapa bulan? Udah tidak menanggung lagi. Disebut Ruben tak bertanggung jawab, ini jawaban Dewi Persik dan pengacara Ruben, Minola Sebayang. Ruben itu best ayah yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Aku tahu banget dia. Dia itu kadang yang dipikirin itu cuma keluarga, yang dipikirin itu cuma anak, kebutuhan, itu yang aku tahu. Masalah apa tentang dia, aku sih nggak tahu. Cuman aku mengenal dia sebagai sesosok yang positif di mata aku, sebagai sesosok laki-laki yang bertanggung jawab menurut aku gitu ya. Karena aku saksinya loh. Ketika ngirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, itu setiap bulannya, itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Urusan yang lain-lain, pribadi yang lain aku nggak tahu. Tapi kalau kalian mau tanya tentang Kak Ruben Onsu, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab karena aku pernah kerja sama dia. Dia catat-catatan itu untuk balet anaknya, untuk setiap bulan ini dicatat-catat terus ditransfer dan aku tahu sendiri dan aku lihat sendiri. Tuh. Jadi setanggung jawab itu si Ruben Onsu ya. Sejak bercerai itu kami sudah buktikan, ya kalau kita flashback ke waktu preskon saya yang membuktikan, menunjukkan 3 bulan Ruben kasih 200 juta, sekian ratus juta ada ya, termasuk uang sampah ya. Tapi itu tidak membuat S itu melaksanakan kewajibannya untuk mempertemukan, bahkan bagaimana caranya dia orang tua yang bijak sehingga anak-anak bisa berkumpul 2-3 hari sama Ruben. Itu dia nih. Jadi ini kan bisa hak dan kewajiban. Ruben berpikir kewajibanku ku bayar terus bahkan melampaui apa yang seharusnya. Hakku gak dapat. Oh dia juga ingin menunjukkan aksi protesnya. Aku juga bisa tidak melaksanakan kewajibanku. Dan itu baru dilaksanakan mulai dari Desember. Ya sampai hari ini baru 6 bulan udah teriak. Anaknya juga yang mau dikasih makan, yang mau dibiayai, udah teriak gitu loh. Dianggap dia jadi pahlawan. Ruben selama ini yang bertahun-tahun menafkahi anak-anaknya itu apa dong namanya? Jadi jangan coba mencari hal-hal yang seperti itu. Jangan kita merasa 6 bulan kita udah jadi pahlawan. Banyak itu orang-orang yang bercerai yang suaminya 1 hari pun tidak pernah menafkahi anak. Betul ya? Ini Ruben masih konsisten. Teman-teman juga yang menjadi saksi ketika dipertontonkan dari bulan ke bulan sama setahun lebih lamanya biaya yang begitu besar untuk seorang mantan atas nama anak. Apakah itu membawa Ruben bisa berkumpul 2-3 hari dengan leluasa bersama anaknya? Tidak. Lama-lama Ruben berpikir, kenapa saya melaksanakan kewajiban saya sementara hak saya tidak pernah diperhitungkan. Jadi ketika Ruben melakukan aksi protes dengan tidak melaksanakan kewajibannya, karena dia juga bicara mengenai maslahatnya. Lalu kemudian kita anggap itu adalah suatu titik lemah dan kita menggembar-gemborkan 6 bulan saya tidak dinafkahi anak saya. Lupa yang bertahun-tahun. Lupa kantong plastik sampah juga dibiayai. Selama ini 6 bulan, berarti Desember terakhir itu, habis itu aku tidak pernah menagihkan duit sama sekali ke dia. Menurut aku kalau memang pengeluarannya berarti kamu yang aku semuanya handle. Aku yang handle semuanya. Terus katanya kenapa pas ditanyakan rincian nafkah untuk apa aja, Wenda katanya marah-marah. Iya, begitu beritanya. Gak ada yang marah-marah kok. Sekarang gini, aku tulis misalnya kebutuhan anak. Masa kalau boleh ngomong kok kebutuhan anak-anak semua orang beda-beda aku rasa. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan gitu loh. Bukannya sombong, bukannya apa, tidak ada kesombongan di dalam sini. Hanya ingin menjelaskan bahwa kebutuhan anak-anak berbeda-beda. Itu pun sudah yang aku tagihkan ke dia, ada tulisannya dibagi 2, dibagi 3. Ada aku bagi porsi aku dan ada yang aku tidak masukkan ke rincian itu kok. Karena menurut aku sebagai ibunya juga aku mau menanggung juga. Gitu loh kok. Istilahnya gini, kita beli sepatu kok. Brand A 500.000, brand B 5 juta, brand C 50 juta, istilahnya gitu. Jadi ya tidak bisa disamakan, kamu beli sepatunya yang brand mana, gitu loh. Paham. Cuma kan kalau netizen kan melihatnya biayanya besar banget. Maksudnya gini loh kok, kebutuhan anak-anak tuh beda-beda. Aku ingin memberikan yang terbaik buat anak aku.
Dan terbaik untuk setiap orang tua beda-beda. Betul. Dan Jadi nominal yang aku kasih ke dia itu banyak juga yang aku tanggung sendiri dan aku tidak masukin bill itu. kenapa jadi- kamu nggak masukin bill itu? Karena aku sebagai ibunya, aku mau beliin anak aku yang terbaik. Aku mau beliin dia sepatu, aku mau beliin dia baju yang kayak gini, aku mau beliin dia yang kayak gini. Dia minta ini, aku mau beliin ya. Menurut aku, selagi aku bisa ya aku akan memenuhi itu gitu loh. Anak aku kasih aku prestasi yang menurut aku membanggakan. Kenapa aku nggak bisa kasih mereka yang terbaik kalau aku bisa? Tapi 200 juta itu memang tanggung jawab ko Ruben atau memang itu permintaan Sarwenda ya? Permintaan Sarwenda. Permintaan Sarwenda. Dasarnya ada, Den ya. Jadi saya nggak mau kita debat kusir tanpa alasan. Jadi setelah gugatan itu dilayangkan, kan gugatan itu kan tidak mencantumkan tentang nafkah anak. Memang hanya khusus tentang perceraian. Hal-hal yang menjadi konsekuensi perceraian termasuk tentang hak asuh anak, nafkah anak, gono gini memang tidak dimasukkan dalam materi gugatan kami. Yang juga kan Ruben yang gugat. Oke. Diaturnya dalam akta notaris nomor 39 tahun 2024. Notarisnya yang pilih S. Apa saja yang tercantum dalam akta itu yang buat adalah notarisnya S yang tentu sudah pasti dari masukannya S dan timnya. Itulah dikirimkan ke Ruben. Ruben kirimkan ke saya. Saya melihat, loh ini ada beberapa hal ini yang nggak jelas Ben, kan begitu. Termasuk mengenai masalah uang nafkah anak dan yang lain-lainnya. Nah di situ awalnya yang dimasukkan cuma 2 anak. Ruben hanya minta tambah dong jadi 3 anak, ada Betran. Yang lainnya seperti apa Ben? Karena ini menurut saya tidak fair, kan begitu artinya. Ruben bilang udahlah bang, nggak apa-apa, biar cepet. Ya, jadi saya tidak merubah banyak dari redaksi dalam perjanji dalam akta notaris itu, termasuk di situ dikatakan bahwa kalau angka pasal 1 ayat 4-nya dikatakan seperti ini, ya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu ditanggung pihak pertama, berarti Ruben Onsu, hingga anak-anak di perguruan tinggi, ya, ya. Namun pihak kedua, berarti S, wajib, jadi bukan dapat, ya, wajib terkait dengan masalah biaya pemeliharaan dan nafkah anak-anak itu menyampaikan terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengan pihak pertama untuk mengetahui biaya-biaya tersebut. Itulah kira-kira bahasanya. Iya, udah Nah, benar tuh. Udah benar. Tapi kan yang nyatanya kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu dalam arti kata misalnya bulan ini ditulislah misalnya pokok anak 75 juta. Uang ini, uang itu, uang dogi, uang sarang burung, uang Iya, gaji. aku lihat. Nah, Tapi kata Sarwenda itu sudah ada dari pas pernikahan. tidak ada. Ini kan sudah tidak terjadi pernikahan lagi, Den. Ruben kan bukan suaminya lagi yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan keluarganya dia. Jadi kalau dia bilang ini sudah terjadi selama pernikahan, berarti kan dia mengakui bahwa sesuatu yang terjadi selama pernikahan ingin dia terapkan juga setelah mereka bercerai. Lalu buat apa akta 39? Lalu buat apa bercerai? Nah, jadi ketika bercerai, maka apapun yang sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan ketika masa perkawinan kan ini gugur. Ya tergantung deal-dealan setelah berpisah kan. Ini gugur dulu dong. Lalu apa yang akan terjadi setelah pernikahan untuk pengaturan semuanya itu? Deal-dealan. Deal-dealannya kan di akta 39. Kan sudah jelas menyampaikan dan mendiskusikan. Tapi kan ini tidak. Kamu belum bayar bulan ini misalnya. November, list. Tiba-tiba muncul 263 Iya sekian. juta. Kan begitu. Ada pokok sekian, dogi sekian. Ruben bertanya, pokok anak ini apa saja? Nggak mau dikasih tahu, kan biasanya begitu, kan begitu artinya kan nggak pernah nyambung komunikasi mereka ini. Namun kini, pihak Sarwendah justru mengklaim Ruben kabur dari tanggung jawab. Jelas disebutkan bahwa masih aku yang bayar sampai mereka selesai sekolah. Oke, kemudian sampai kuliah? Ya, sampai kuliah. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa klien kami yang mengatur mau ini mau itu, kemudian dia yang membiayai, kita yang menerima, itu faktanya demikian. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya. Lalu kemudian juga fakta yang terjadi, walaupun sudah disepakati terkait dengan anak ini, pada faktanya klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini, justru klien kami yang membiayai
biaya pemeliharaan anak-anak, biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar, dan kalau ada anak-anak yang sakit ke dokter, itu bahkan klien kami yang menanggung. Sejak dari akhir tahun 2025 sampai saat ini. Jadi bisa dilihat di akta kesepakatan sudah diatur, dan bahkan sudah diatur juga melalui komunikasinya sebelum akta kesepakatan ditandatangani, tapi pada pelaksanaannya sampai saat ini yang melakukan adalah klien kami atau Sarwenda. Soal aset, bahwa Bang Minola menyampaikan yang menurut saya tidak clear. Ya, Bang Minola bicara bahwa aset ini kesannya klien kami ini menguasai aset. Tadi sudah disampaikan partner saya ya, bahwa dari sekian banyak aset klien kami yang hanya minta satu aset. Tapi ternyata aset itu pun dijaminkan ke bank dengan hutang sekian besar yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, bahkan di dalam perjanjian itu disampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab bersama, hutang itu oke. Tapi begitu kita melunasi hutang, pihak sana lari-lari. Terus maunya apa gitu loh? Ya.